kembali lagi dengan Kak Debbie dan Kak Tasya di ibadah online minggu ini. Nah adik-adik, gimana kabar kalian semua? Untuk menjawabnya Kak Debbie ada gerakannya nih. Sehat, dahsyat, dan luar biasa. Kita ulang lagi ya, apa kabarnya? Sehat, dahsyat, dan luar biasa. Kak Debbie, kita ulang sekali lagi ya, biar adik-adiknya makin semangat. Oke, kita ulang lagi ya. Apa kabarnya? Sehat, dahsyat, dan luar biasa. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah kita ada beberapa hal nih yang harus kalian persiapkan. Apa nih Kak Debbie yang perlu dipersiapkan sebelum mulai ibadah? Yuk kita lihat sama-sama. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, aku bersatu di surga. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul lagu Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. 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 Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Adik-adik, tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Kami dapat bangun dengan sehat dan bugar. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih dong Kak, masa anak-anak Tuhan gak ada yang semangat sih? Betul itu, anak-anak Tuhan harus semangat. Nah, biar lebih semangat lagi, Kak Debbie dan Kak Tasya ingin ajak adik-adik untuk tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes.
Yesus, yes. Bentar Kak, masih belum semangat nih. Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, adik-adik, sekarang Kak Debbie ingin ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Sejak ku kenal Yesus, sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan, Shalom, hidupku dimenangkan, Shalom, terima kasih Tuhan, Shalom, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan, Shalom, hidupku dibenarkan, Shalom, terima kasih Tuhan, Shalom, untuk keselamatan darimu. Jangan duduk dulu. Nah, kita masih angkat satu pujian nih. Kakak mau tanya, di sini siapa yang suka Power Ranger? Aku Kak. Aku juga, Kak. Di sini siapa yang juga suka Superman? Aku, Kak. Aku juga Kak. Tapi ada satu jagoan lagi adik-adik yang gak kalah hebatnya dengan Power Ranger dan Superman. Nah, Kak Debbie dan Kak Tasya ingin ajak adik-adik semua untuk angkat satu pujian lagi dengan judul Yesus jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku
Adik-adik, tadi kita sudah mengangkat pujian, sudah berdoa, sudah mengangkat pujian lagi adik-adik. Tapi apa yang kurang adik-adik? Kak Tasya, kita belum persembahan. Iya, kita belum persembahan adik-adik. Nah, sekarang kita akan persembahan yang dipimpin oleh Kak Jen. Kita panggil Kak Jennya yuk. Kak Jen, Kak Jen, Kak Jen. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk siapin amplop. Amplopnya kalian tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini, yaitu Minggu 21 Juni 2020, dan nanti uang persembahannya kalian masukin ke amplopnya ya. Nah, kalau amplopnya sudah siap, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Kau memberkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, semua katakan amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Betapa Hatiku Berterima Kasih. Berikut lagunya. Adik-adik, Kak Esther mau menyampaikan pengumuman. Kalian dengarin baik-baik ya. Silakan Kak Esther. Shalom adik-adik semua. Terima kasih Kak Jen. Terima kasih juga kepada Kak Debbie dan Kak Tasya yang sudah memimpin ibadah kita pada minggu hari ini tanggal 21 Juni 2020. Oke, Kak Esther berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Dan jangan lupa terus dukung doa supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa melaksanakan tugas aktivitas kita seperti biasa dalam keadaan yang normal. Oke adik-adik, pesan Kak Esther, jangan lupa sering-sering cuci tangan, hindari dulu kerumunan orang banyak. Bagi yang berolahraga atau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Iya, itu harus diingat ya sayangnya. Kak Esther senang karena minggu ini kalian masih ingat untuk beribadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Oke adik-adik, pengumuman selanjutnya terkait dengan pendaftaran sekolah. Bagi yang ingin mendaftarkan sekolah lebih lanjut, baik itu SD, SMP maupun SMA, ini kita simak ada informasi tambahan.
kalian, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak SPR maupun guru sekolah minggu yang berulang tahun dari hari ini tanggal 21 Juni 2020 sampai tanggal 27 Juni 2020, Kak Esther dan kakak-kakak lain dari Gereja Gloria mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian semakin dewasa dalam iman dan menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan karakter Kristus dan semakin heran dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Yeay. Oke, kakak-kakak, adik-adik semuanya, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Kalian bisa memilih video sesuai dengan kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu ya. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 376 yang berjudul Ikut Dikau Saja Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau hadir di sisi kami ya Tuhan, dan memberkati ibadah kami ini. Berkati kami juga agar dapat memahami segala isi dari firman-Firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kasih karunia yang Kau berikan senantiasa menyertai kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Seperti biasa, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, yaitu Manis Kau Dengar. Bernyanyi bagimu Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, berterima kasih dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ini, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai yang ke-42. Dengan perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Masih pada sehat-sehat saja? Pada hari ini kita akan masuk dalam setetes embun bagi jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Longfellow bisa mengambil selembar kertas, lalu dia menuliskan sebuah puisi, dan itu bisa berharga berapa? $60.000. Itu yang disebut dengan bakat. Rockefeller bisa menandatangani sepucuk surat dan membuatnya berharga berjuta-juta dolar. Itu namanya modal. Paman Sam bisa mengambil sekeping logam dan memberikan setempel gambar Raja Wali dan membuatnya berharga $40. Itu namanya uang. Seorang tukang bisa mengambil barang seharga $5 dan kemudian membuatnya menjadi begitu berharga. Dia bisa menjual kembali menjadi $50. Itu yang disebut dengan keterampilan. Seorang pedagang bisa membeli sesuatu barang
hanya dengan harga 80 sen. Kemudian dia meletakkan di tokonya dan dia bisa mendapatkan keuntungan $1. Ini yang disebut dengan bisnis. Tetapi saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus bisa mengambil suatu kehidupan yang tidak berharga, kehidupan yang penuh dengan dosa, kemudian ia menyucikannya, ia membersihkannya, dan ia menaruhnya dengan kuasa Roh Kudusnya, dan ini menjadi berkat bagi orang lain. Disebut apakah itu? Tolong dijawab. Kalau Tuhan Yesus Kristus mengambil satu kehidupan yang penuh dengan dosa, membersihkannya, memberikan Roh Kudusnya, biar bisa menjadi berkat bagi orang lain, apa namanya? Jawab itu, saya akan tunggu. Dan tolong dijawab seperti biasa di WA Kak Windy. Selamat menjawab, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Salam, selamat pagi. Terima kasih Pak Pendeta buat cerita ilustrasinya pada pagi hari ini. Nah adik-adik, seperti biasanya kalian harus menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Pendeta. Tapi jika kalian masih belum mengerti, kalian bisa mengulang kembali video ini setelah kalian selesai ibadah pada bagian cerita yang telah Pak Pendeta sampaikan. Jika kalian sudah paham, kalian bisa jawab pertanyaannya, kemudian kirim ke WA kakak. Kakak tunggu ya. Dan kakak juga akan mengumumkan hasil nilai tugas kalian minggu lalu. Teman-teman, sekarang tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 403 dengan judul Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ini. Kiranya pujian dan firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan menguatkan iman kami. Sertai kami dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Berkatilah juga orang tua kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagimu telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.